Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila middini, amma ba'd. Para jamaah sekalian, kita melanjutkan bagian akhir dari surat An-Naba pada ayat yang ke-37 sampai ayat terakhir, ayat 40. Kita coba untuk mengambil pelajaran-pelajaran baik berkaitan dengan akidah, ibadah maupun akhlak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Kalau qiraat Hafs an Asim yang kita baca ini, qiraatnya namanya, bacaan Hafs dari Asim, dibaca dengan Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani. Qiraat yang lain ada yang membaca Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmanu. Ada lagi yang baca Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmanu. Gitu ya. Ini semua qiraat bacaan-bacaan Quran yang mutawatir, dan setiap bacaan ini punya makna yang berbeda. Ya, saya akan menjelaskan apa yang menjadi bacaan kita sehari-hari, yaitu bacaan dengan riwayat Hafs dari Asim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma Ar-Rahmani. Ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu ata'an min rabbika, ata'an min rabbi. Sebelumnya apa? Jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Ini berkaitan dengan surga, bahwa kenikmatan-kenikmatan yang di surga itu jazaan min rabbik, itu adalah balasan dari Rabb kalian, balasan dari Rabb kalian, balasan bagi mereka-mereka yang telah beriman dan beramal saleh. Ata'an, dan itu pemberian hadiah, menunjukkan bahwa surga itu adalah balasan dan surga itu adalah pemberian hadiah. Ya. Berbeda dengan neraka. Ketika Allah bicara dengan neraka, Allah mengatakan jazaan wifaqa, bahwa neraka itu balasan yang layak bagi apa? Mereka yang kufur dan maksiat. Hati ini menunjukkan sifat adil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa orang yang berbuat kekufuran, berbuat syirik, maksiat, maka sebagai bentuk keadilannya, maka Allah membalas kekufuran mereka, maksiat mereka dengan apa? Yang sesuai dengan itu, yaitu neraka. Wifaqa, yang layak, yang sesuai dengan itu semua. Tapi ketika Allah bicara tentang surga, Allah tidak hanya mengatakan bahwa itu balasan, tapi itu pun balasan plus hadiah, menunjukkan bahwa surga itu apa artinya? Rahmat. Hadiah menunjukkan apa jemaah? Rahmat. Makanya seseorang tidak akan bisa masuk surga dengan amalnya, tapi seseorang itu akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, di ayat ini Allah mengatakan jazaan min rabbik, balasan dari Rabb kamu. Siapa Rabb ini? Nah, dijelaskanlah pada ayat yang setelahnya. Siapa Rabb ini? Rabb ini adalah Rabbis samawati wal ardi wa bainahuma ar-rahmani, yaitu Rabb yang telah menciptakan langit-langit dan bumi beserta isinya, dan dialah yang memiliki sifat rahmah. Apa maksudnya? Faham enggak yang saya jelaskan? Hah? Mukanya sih bingung ini. Ini artinya para jamaah memberikan pelajaran bagi kita bahwa Allah itu memiliki sifat rububiyah. Apa itu sifat rububiyah? Rabbis samawati wal ardi, artinya adalah zat yang menciptakan langit-langit, zat yang menciptakan bumi, zat yang menciptakan semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Faham? Yang pertama. Yang kedua, zat ini yang menciptakan ini adalah zat yang mengatur. Habis diciptain, diatur. Diatur itu apa? Masuk jelasinnya kayak anak SD begini, Mas? Apa karena sudah malam ya? Diatur itu diapain? Diatur ini artinya diurusi, dipiara, dirawat. Kalau bahasa Inggrisnya diopeni, Pak. Tahu nggak? Habis diciptakan, diapain, Pak? Diopeni. Tahu diopeni? Dipakani. Masih nggak ngerti juga? Astagfirullahaladzim. Paham? Habis diciptakan, diapain? Diopeni. Ya. Anda miara kucing. Kucingnya bayi. Ketika kucing ini masih bayi, Anda apain? Openi itu diapain? Anda perhatiin kesehatannya, tempatnya dijaga, kebersihannya, makanannya dijaga. Oh, jangan sampai makanannya nggak bergizi dan seterusnya dan seterusnya. Ini namanya, namanya apa? Menciptakan dan mengatur. Namanya mengatur, diatur, diurus. Paham? Berarti yang berkuasa pada langit dan bumi siapa? Yaitu zat yang menciptakan dan yang ngurusin ini, Pak. Ini yang namanya sifat rububiyah. Faham sekarang? Faham? Alhamdulillah. Saya minum teh dulu kalau gitu. Yang capek seharusnya saya, bukan kalian ya. Ini namanya sifat rububiyah. Saya ulangi, rububiyah itu apa tadi? Satu, apa? Menciptakan. Habis menciptakan diapain? Diatur, ya, diopeni kata orang Jawa. Terus apa itu yang ketiga? Berkuasa. Berarti yang berkuasa pada langit dan bumi siapa? Yaitu zat yang memberikan surga bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Kalau dibalik, siapa yang memberikan surga? Yaitu zat yang menciptakan, mengatur, berkuasa pada langit dan bumi. Secara akidah berarti memberikan pelajaran bagi kita, berarti Allah itu memiliki sifat rububiyah. Faham? Ini pelajaran dari sisi akidah.
Berarti pula pelajaran lain yang kedua, kepada siapakah kita ini pengen diopeni, itu kepada siapa kita mintanya. Kita pengen diopeni dengan baik, Pak. Rezekinya biar baik, sehatnya biar sehat terus, kehidupan dunianya biar enak. Minta sama siapa? Minta sama Zat yang punya langit dan bumi, dan Zat yang punya surga dan neraka. Paham sekarang? Ya. Artinya tidak ada satupun yang ada di langit dan di bumi, mau kecil mau besar. Orang Jawa bilang merutu, Pak. Tahu merutu, Pak? Saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Saya tahu bahasa Surabaya. Kata orang merutu itu kalau muncul ketika menjelang maghrib. Kalau kita di pekarangan mau maghrib, kita merasa ada binatang kecil-kecil yang susah kita lihat. Tahu nggak? Bukan. Kalau mau maghrib, Bapak di kebun, di belakang rumah, nanti ada binatang kecil-kecil gitu yang kita nggak kelihatan. Tapi kalau kita tepok begini, baru kelihatan kecil tangan. Paham? Siapa yang ngatur peredaran darah binatang kecil yang kita nggak melihat di mata itu, Pak? Hah? Inilah Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Berarti siapa yang mengatur langit sehingga langit ini tak ada tiangnya? Hah? Inilah Zat ini. Siapa yang membuat warna biru langit sejak manusia belum muncul sampai kiamat nanti, warna birunya itu nggak pudar, Mas. Pernah ngelihat warna birunya langit ini butek, Mas? Hah? Nggak pernah kan? Enggak. Pernah lihat air hujan yang turun dari langit ini bawa apek? Hah? Siapa yang ngatur semuanya? Inilah Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Jadi Zat yang memberikan surga itu adalah Zat yang menciptakan langit-langit dan bumi beserta isinya. Berarti sisi akidah kita meyakini di alam semesta tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang bisa memberikan kebaikan kepada kita atau keburukan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham? Dan pula memberikan pelajaran bagi kita bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang baik, Asmaul Husna. Dari mana? Di ayat ini disebutkan dua nama, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman. Berarti ada berapa nama? Dua, yaitu nama apa? Rabb sama Rahman. Para ulama mengatakan Asmaul Husna yang kita ketahui jumlahnya 99, itu intinya sebetulnya ada pada 3 nama. Saya ulangi. Asmaul Husna yang 99 itu jamaah, intinya, porosnya, intinya itu ada pada 3 nama. Apa itu? Pertama, lafzul jalalah, yaitu Allah. Yang kedua, Rabb. Yang ketiga, Rahman. Jadi Asmaul Husna 99 intinya itu 3. Makanya di dalam surat Al-Fatihah yang disebutkan dari Asmaul Husna itu intinya 3. Alhamdulillah 1. Terus Rabbil Alamin. Terus Ar-Rahman. Tuh, 3 intinya. Berarti maksudnya apa? Maksudnya kalau kita pengen faham makna Asmaul Husna yang 99 itu, pelajarilah 3 nama ini. Lihat.
Begitu pula di ayat ini, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Kenapa kok nggak yang disebutkan Asmaul Husna yang lain? Paham nggak? Berarti menunjukkan bahwa inti dari Asmaul Husna itu ada pada nama ini 3. Walillah, Allah punya 99 nama yang kita tahu. Berarti 99 nama yang kita tahu itu intinya milik siapa? Milik Allah. Berarti intinya pada siapa? Pada nama Allah, Rabb, Rahman. Faham, Pak? Pelajarannya lagi menunjukkan bahwa Allah menciptakan langit-langit dan bumi ini dengan berpijak pada apa? Kasih sayang, Pak. Allah menciptakan, ngopeni tadi, menguasai. Semua ini berpijak atas apa? Sifat apa? Sayang, Pak. Sayang Allah ini. Semua yang ada di langit dan bumi ini kasih sayang Allah, Pak. Coba kalau bukan karena kasih sayang Allah, ya dari dulu-dulu sudah runyam, rusak, Pak, hancur ini. Kenapa? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Yang syukur itu berapa? Hah? Sedikit. Yang syukur sedikit, Pak. Bayangin, Pak. Allah ciptakan langit-langit dan bumi dengan hebatnya, dengan agungnya, dengan dahsyatnya untuk kebaikan manusia. Ternyata manusianya kufur. Apakah terus langit ini akhirnya nggak mengeluarkan cahaya? Hah? Terus bumi nggak mengeluarkan air, tidak menumbuhkan kekayaannya? Tidak, Pak. Allah tetap menurunkan hujan. Allah tetap menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tanaman. Coba bayangin, Pak. Setiap hari orang Jakarta butuh ayam berapa ton, Pak? Pikirin, kok gak habis-habis nih ayam, Setiap hari buka ayam geprek setiap hari, Pak. Sudah habis-habis, Pak. Pikirin itu, Pak. Dari mana nih ayam? Kasih sayang Allah ini. Setiap hari orang ngambil ikan di lautan, nggak bisa habis, Pak. Subhanallah, ya. Jadi Allah yang menciptakan semuanya, Allah yang atur semuanya, yang ngopeni Allah, Pak, yang berkuasa Allah. Semua itu berpijak pada apa? Kasih sayang, Pak. Rasulullah SAW mengatakan, melihat seorang wanita yang ditawan dalam sebuah peperangan. Lalu tawanan-tawanan ini dikumpulkan jadi satu. Di situ ada seorang wanita, dan di situ tawanan itu ternyata ada seorang bayi yang termasuk ditawan. Karena mungkin waktu itu si bayi ini dibawa oleh ibunya lalu terlepas dari ibunya. Lalu sang ibu ini melihat bayi itu, ya gimana? Bagaimana menurut kalian? Apakah ibu ini tega untuk membuang bayinya ke dalam api neraka? Hah? Tega nggak ibu ini tiba-tiba buang bayinya ke jurang? Mungkin? Enggak ada. Enggak, ya Rasulullah, tidak. Ibu ini sayang sama anaknya. Allah jauh lebih sayang daripada ibu ini dengan anaknya. Allah itu sayang sama manusia. Makanya wa rahmati taghlibu ghadabi. Rahmatku itu apa? Mengalahkan murkaku. Coba kalau murka Allah sama dengan rahmatnya, apa yang terjadi? Udah banyak kita, Pak, diadab semua. Ini pelajaran buat kita. Ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah.
Berarti Allah punya sifat rububiyah. Allah punya asmaul husna. Allah menciptakan langit dan bumi, ngopeni Pak, ngurusin, berkuasa dengan sifat apa? Kasih sayangnya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma, dengan semua isinya ini. War-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Faham? Inilah keagungan dan kebesaran Allah. Jika Allah memiliki keagungan dan kebesaran seperti ini Pak, lalu apa sikap kita? Layakkah zat yang agung dan mulia ini untuk kita sikapi dengan kekufuran? Kalau disikapi dengan kekufuran, Allah menghancurkan langit dan bumi ini dengan mudah dilakukannya. Menghancurkan kita sangat mudah dan lebih mudah lagi Pak. Keagungan dan kebesaran Allah harus kita sikapi dengan kepatuhan dan ketaatan. Makanya itulah makna Islam. Apa itu? Al-istislam lillah, tunduk, patuh, taat sama Allah. Agar apa? Agar Allah ngopeni kita tadi itu lebih lagi Pak. Agar sayangnya Allah sama kita lebih besar lagi Pak. Man yartadda minkum fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahum wa yuhibbunahum adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Kalau ada orang-orang yang kufur kepada Allah, yang tidak mau taat kepada Allah, berpaling dari ketaatan kepada Allah, berpaling dari ketaatan kepada Rasulullah SAW, hidupnya penuh dengan maksiat, kekufuran, maka kekufuran mereka, kemaksiatan mereka itu tidak akan mengurangi keagungan dan kebesaran Allah. Kenapa? Masih ada di sana hamba-hamba Allah yang Allah cintai karena mereka cinta sama Allah. Lihat, masih ada hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Kenapa? Karena mereka cinta sama Allah. Mereka hamba ini tahu apa yang harus mereka lakukan, yaitu istislam, berserah diri, taat sama Allah, maka Allah pun cinta sama dia. Kita kalau ada orang baik sama kita Pak, apa sikap kita sama dia? Apakah kita sikapi kebaikan dia dengan kurang ajar Pak? Hah? Apa sikap kita? Ada orang sayang sama kita. Saya ambil contoh sederhana. Ada preman di hadapan Anda, lalu Anda tunjukkan di hadapan preman yang ganas itu lemah lembut Anda, santun Anda, senyum Anda, tutur kata Anda yang manis di hadapan sang preman ini. Apakah preman itu akan bersikap galak sama Anda? Hah? Tidak Pak. Saya yakin seganas-ganasnya orang, kalau Anda lakukan dengan lemah lembut, dia akan bela Anda Pak. Saya dulu pernah parkir naik motor di Senayan. Ini zaman Senayan petak-petak dulu. Saya samperin, saya salam sama dia. Saya nggak ngerti, pokoknya umumnya orang kita Islam kan gitu kan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Saya pegang bahunya, saya ajak ngobrol dengan lemah lembut. Illa man adzina lahur rahman wa qala sawaba. Saat itu para malaikat roh berdiri di hadapan Allah, berdiri di hadapan Allah, terus safa, berdiri di hadapan Allah sambil bersaf-saf, berbaris-baris. La yatakallamun, tidak ada satupun yang berani bicara kecuali yang diizinkan oleh Allah untuk bicara dengan kebenaran.
Jadi pada ayat sebelumnya, la yamlikuna minhu khitaba. Siapa yang berani bicara di hadapan Allah, Pak? Tidak ada. Maksudnya apa? Maksudnya saat itu, saat di mana manusia semuanya berdiri di hadapan Allah, semua makhluk, Pak, para malaikat, roh, malaikat Jibril, manusia, semuanya, orang beriman, orang kafir, munafik, malaikat Jibril, semuanya akan berdiri di hadapan Allah. Saat itu, ya. Kapan? Ketika di hari mahsyar, Pak. Ya. Saat itu Allah buka langit ini, Pak. Langit ini terbuka. Wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. Gunung sudah tidak ada. Gunung-gunung ini sudah tidak ada. Berarti kalau gunung nggak ada, bumi ini rata seperti roti, nggak bulat lagi, rata. Langit apa? Di ayat yang di atasnya apa? Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Lalu langit-langit ini terbuka. Apa itu? Idza sama'un syaqqat, yaitu langit ini pecah. Idza sama'un fatarat, langit ini pecah, Pak. Kebuka semua lebar. Akhirnya apa? Malaikat semuanya turun ke bumi yang sudah kayak gini. Rata gini buminya, Pak. No, kayak gini. Tahu roti Arab? Tahu roti kita ya? Roti tawar. Jadi kayak roti tawar rata gini, Pak. Bumi langitnya pecah, kebuka semuanya, malaikat turun ke sini, Pak. Malaikat turun ke sini. Siapa? Semuanya. Orang yang sudah mati, wa alqat ma fiha wa takhallat. Bumi yang rata ini mengeluarkan isi perutnya, dimuntahin isi perutnya. Siapa yang dimaksud dengan isi perut? Orang yang mati. Wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan pemberatnya. Manusia dikeluarin, itulah yang disebut hari kebangkitan dari kubur. Manusia semua keluar dari kuburnya, malaikat turun. Saat itulah yauma yaqumul malaikatu warruh saffa. Manusia, malaikat, Jibril, semuanya akan berdiri bersaf-saf di hadapan Allah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, manusia akan berdiri di hadapan siapa? Rabb. Nah, kembali ke Rabb tadi, Zat yang menciptakan langit dan bumi. Siapa yang berdiri? Malaikat, Pak. Jibril, Pak, yang berdiri di hadapan Allah. Lalu semua manusia juga berdiri di hadapan Allah. La yatakallamun, tidak ada satupun yang berani ngomong. Malaikat Jibril pun gak akan berani ngomong, gak berani ngomong, Pak. Kalau sudah begitu, mau apa? Mau apa kita, Pak? Hah? Mau apa? Aina mulukud dunya, kata Allah. Mana penguasa-penguasa dunia yang kemarin belagu semuanya? Ainal jabbarut, mana orang-orang yang sombong-sombong ini, yang belagu-belagu nih? Mana pengawal-pengawal kalian? Mana duit kalian? Mana harta kalian? Mana pendekar-pendekar yang selama ini jalan petantang-petenteng? Mana? Jibril saja nggak berani ngomong, Pak, di hadapan Allah. Apalagi
kita. Jibril ini malaikat, makhluk ciptaan Allah yang paling dekat dengan Allah, yang paling taat dengan Allah, yang paling patuh dengan Allah, tidak berani ngomong, takut Pak. Apalagi kita. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih. Di surat Hud Allah mengatakan, hari itu setiap jiwa datang dan tidak ada yang berani ngomong, Pak. Lantas sekarang muncul orang, nanti Pak Kiai, Habib dan sebagainya, nanti kalau di hari kiamat ketemu kita jangan lupa panggil-panggil nama kita ya. Dari Jibril aja gak bisa ngomong, apalagi lu. Mana Anda? Coba di surat Al-Kursi, ayat kursi, wala yasfa'una illa bi'idnih. Tidak ada satu orang pun yang mampu menolong. Syafaat itu apa sih? Nolong, Pak. Tidak ada satu orang pun, Bu, yang bisa menolong orang lain kecuali atas apa? Izin dari Allah. Ada nggak orang tiba-tiba gitu, ujuk-ujuk bahasa Inggrisnya apa? Tiba-tiba dia muncul, tahu-tahu, gue bantu lo, jangan khawatir ada gue. Siapa lu? Malaikat Jibril aja nggak bisa ngomong. Para malaikat yang lain nggak bisa ngomong. Tiba-tiba Anda bisa ngomong. Rasulullah SAW yang diberikan izin syafaat itu nggak begitu ceritanya. Ceritanya apa? Rasulullah SAW menghadap Allah dalam hadis-hadis yang sahih itu. Rasulullah SAW menghadap Allah ke arasnya sana. Kemudian Rasulullah SAW sujud di hadapan Allah, memuji Allah. Ya Muhammad, sal tu'ta, isfa' tu syafa'. Wahai Muhammad, kamu minta apa aja saya kasih. Kamu menginginkan untuk menolong teman-temanmu, menolong umatmu. Kamu pengen nolong umatmu, saya kasih kamu izin untuk menolong umatmu. Kapan? Minta menghadap Allah dulu, sujud dulu Rasulullah SAW. Apa? La yamlikuna minhu khitaba. Tidak ada yang bisa ngomong. La yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba. Tidak ada orang yang bisa bicara saat itu, Pak. Kita mau ngomong apa ketika kita berhadapan sama Allah, Pak? Makanya kerap kali kita diingatkan akan hal ini. Di surat Al-Mutaffifin, mereka yang punya sifat tatfif, curang, zalim sama orang, baik dagang maupun dalam keseharian, tidak memberikan hak orang lain sebagaimana mestinya, diingatkan oleh Allah. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ini orang-orang yang zalim, yang suka mengambil hak orang lain. Apa enggak tahu kalau mereka itu nanti bangkit dari kubur? Enggak sadar kamu? Zalim sama orang, menzalimi orang, curang sama orang, mengambil hak orang lain. Enggak sadar kamu? Nanti di akhirat kamu dibangkitkan oleh Allah dari kubur. Di yaumin azim, hari itu hari yang sangat dahsyat sekali. Kamu berdiri di hadapan Allah, mau ngomong apa di hadapan Allah, jamaah? Lihat ini, limanil mulkul yaum. Kalau sudah begitu, hari itu kekuasaan milik siapa? Milik presiden, milik jenderal, milik mereka yang berduit. Milik siapa, Pak? Lillah, milik Allah. Lihat di Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Allah penguasa di hari akhir. Kenapa kok disebutkan penguasa di hari akhir, nggak di dunia? Ya, karena di dunia banyak manusia-manusia yang mengklaim dirinya penguasa. Tapi di akhirat kalau sudah seperti itu, siapa yang jadi penguasa? La yatakallamun
tidak ada yang bisa bicara. Kita lanjutkan setelah salat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Mereka diizinkan oleh Allah untuk berbicara. Lalu ketika dia diizinkan untuk berbicara, dia tidak akan bisa mengucapkan macam-macam, aneh-aneh. Dia hanya bisa mengucapkan La ilaha illallah. Artinya apa? Ini menunjukkan keutamaan dari kalimat La ilaha illallah. Ini adalah kalimat yang mulia. Makanya kita dianjurkan memperbanyak zikir dengan kalimat La ilaha illallah. Afdal zikr, itu zikir yang paling mulia. Dan dianjurkan untuk mempelajari kalimat ini La ilaha illallah. Berarti zikir dan juga dipelajari maknanya. Ini akan melahirkan kemuliaan bagi pelakunya. Kemudian Allah berfirman selanjutnya, Dzalikal yaumul haq, itulah hari yang penuh kebenaran. Jadi yang dimaksud hari yang kebenaran itu apa? Hah? Hari apa yang dimaksud dengan hari kebenaran ini? Hah? Hari di mana semua makhluk ini berdiri di hadapan Allah. Ini hari yang benar. Yang beriman, beramal saleh akan terlihat keimanan dan amal salehnya. Yang kufur maksiat akan terlihat kekufuran, kemaksiatan dan kemunafikannya. Semuanya akan terlihat jelas apa yang sudah dia perbuat di hari itu. Dari mana semua itu akan terlihat? Terlihat dari hatinya. Saat itu semua isi hati manusia akan ditunjukkan oleh Allah. Apa ayatnya? Kalau isi hati manusia akan terlihat semuanya dengan jelas. Hah? Yauma tubla as-sarair. Surat At-Tariq ya. Pada hari itu rahasia-rahasia yang tersimpan dalam hati manusia akan ditampilkan semuanya oleh Allah. Ya, yang lain apa? Apal kok. Wa hussila ma fis sudur, akan dilihatkan, diperlihatkan oleh Allah isi hati manusia. Selama ini di dunia nggak ada yang tahu isi hati kita kecuali Allah. Tapi di hari akhir nanti, saat itu isi hati manusia yang terlihat. Manusia-manusia yang beriman akan muncul pada dirinya cahaya. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah mereka saat itu penuh dengan cahaya. Lihat, ini wajah orang beriman. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Saat itu ada wajah-wajah yang bercahaya dan ada wajah-wajah yang hitam. Ibnu Abbas mengatakan ibyaddat wujuhu ahli sunnah, ahlu sunnah wal jamaah, wajah-wajah mereka akan mengeluarkan cahaya. Waswaddat wujuhu ahli bid'ah wal ahwa, adapun wajah-wajah pelaku-pelaku bid'ah yang memperturutkan hawa nafsunya, kata Abdullah bin Abbas, wajah mereka semuanya hitam kelam gelap. Dzalikal yaumul haq, itulah hari yang penuh kebenaran, Pak. Semua akan terlihat. Ta'ti ummati yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Nanti umatku akan datang dengan wajah sendi-sendi dan tubuh mereka yang mengeluarkan cahaya. Itu yang Allah katakan dalam surat Al-Fath, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di wajah-wajah mereka ada tanda-tanda bekas kalau mereka itu banyak sujud di hadapan Allah.
Begitulah mereka-mereka yang terlihat, orang-orang beriman, orang kafir, munafik, pelaku bid'ah, syirik. Wajah-wajah mereka itu hitam. Hal ataka hadithul ghasiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Apa khashi'ah? Khusyuk. Khusyuk itu nunduk hina. Wajah-wajah mereka saat itu tertunduk hina. Wujuhun yawma idzin basirah. Wajah-wajah mereka saat itu hitam, Pak. Dzalikal yaumul haq. Itulah hari kebenaran, Pak. Apapun yang diperbuat oleh manusia di dunia, besar kecil, pasti akan terlihat di hadapan Allah. Kemudian Allah mengatakan, "Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba." Kalau bahasa kita bebasnya ini ayat mengatakan, siapa yang ingin mengambil jalan menuju Allah, lakukan. Siapa yang ingin berjalan di mana perjalanannya dia itu menuju Allah, ya kerjain. Ini bukan pilihan, tapi ini ancaman. Kalau Anda, kita semua berbuat semau gue, memperturutkan hawa nafsu kita, ya Anda akan berjalan tidak akan sampai menuju rahmat Allah. Kita tidak akan sampai menuju rahmat Allah. Justru kita akan sampai kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ayat faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin beriman silakan, siapa yang ingin kafir silakan. Ini bukan suruh memilih, ini adalah ancaman. Artinya apa? Artinya carilah jalan, lakukanlah ibadah, amalan yang bisa menjadikan kita ini sampai kepada rahmat Allah. Iman, amal saleh, melakukan apa yang disyariatkan oleh Allah, melakukan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, bukan bid'ah, bukan syirik. Itu adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju rahmatnya. Kemudian Allah mengatakan, inna anzarnakum adzaban qariba. Kami, kata Allah, sudah memberikan kabar buruk kepada kalian, wahai orang kafir, akan azab yang dekat. Wahai orang munafik, wahai orang musyrik, wahai mereka yang berbuat bid'ah, kami telah beritahukan kepada kalian azab yang dekat. Kok dekat? Ya, karena kullu ma huwa atin qarib. Datang itu pasti dekat, Pak. Kullu ma huwa atin qarib. Hafalkan itu. Yang akan datang itu dekat, Pak. Kematian itu dekat. Alam barzakh itu berarti dekat, Pak. Hari mahsyar itu berarti dekat, semua dekat, Pak. Makanya Allah sebut adzaban qariba, azab yang dekat. Makanya Allah pun mengatakan famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sudah, kamu sabar saja dengan orang-orang kafir itu. Famahilil kafirina, enggak lama kok, sebentar saja azab Allah pasti tiba sama mereka. Santai aja, bro, azab pasti tiba. Inilah kenapa disebut azab yang dekat. Dan ini menunjukkan ancaman bagi orang-orang yang menyelisihi jalan Allah. Dan ini menunjukkan bahwa azab itu pasti akan tiba. Inna adzabaka kana gharama. Azab Allah itu keras. Azab Allah itu lawaqi', pasti akan datang. Ma lahu min dafi'. Kalau azab Allah datang, tak ada yang bisa menghalanginya. Siapa yang bisa menghalangi azab Allah? Tak ada. Saat itu yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah.
saat itu manusia akan mampu melihat apa yang sudah dia perbuat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, Allah melihatnya, dan dia pun akan melihat apa yang telah dia perbuat, baik ataupun buruk. Orang-orang kafir akan menyesal. Tapi saat itu, adakah penyesalan yang bermanfaat? Di dunia aja nggak ada penyesalan yang manfaat. Apalagi penyesalan itu terjadi di akhirat. Sehingga Allah mengatakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Akhirnya orang kafir mengatakan, andai saya jadi debu. Maksudnya apa? Ini berdasarkan apa yang dilihat oleh mereka para penghuni neraka. Ketika hisab itu sudah terjadi, peradilan itu sudah terjadi. Apa bedanya hisab sama pengadilan? Hisab itu amalan kita dengan Allah. Kalau pengadilan antara kita dengan manusia. Pernahkah kita mengambil haknya orang? Pernahkah kita menyakiti hati orang? Pernahkah kita menginjak-injak kehormatan orang? Runyam urusannya jamaah. Ini pengadilan Allah nanti saat itu. Semua sudah selesai peradilan ini. Penghuni neraka masuk neraka, penghuni surga masuk surga. Tapi ada yang satu nggak masuk neraka, nggak masuk surga. Siapa itu? Binatang. Kambing yang bertanduk pernah nyeruduk kambing yang nggak bertanduk. Itu disidang di hadapan Allah nanti. Bayangkan, kambing yang bertanduk pernah nyeruduk kambing yang nggak bertanduk, itu disidang, Pak. Disidang semuanya oleh Allah. Berarti semua binatang-binatang yang pernah menzalimi binatang lain itu disidang di situ oleh Allah. Setelah selesai persidangan dengan binatang-binatang ini, kuni turaba, semua binatang-binatang itu akhirnya dijadikan oleh Allah jadi debu dan pasir, semua habis, hilang. Orang-orang kafir ngelihat di mahsyar bahwa binatang-binatang ini habis dihisab, habis dijadikan pasir oleh Allah. Lalu penyesalan dia muncul. Yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dia mengatakan, andai saya dijadikan pasir setelah dihisab dan disidang, tidak dimasukkan neraka. Tidak mungkin. Manusia, jin akan dimasukkan oleh Allah ke surga atau ke neraka. Itu penyesalan yang tak ada manfaatnya sama sekali. Makanya semua ini disebutkan oleh Allah ceritanya. Agar apa? Agar manusia bisa mengambil pelajaran. Nah, inilah manfaat orang mempelajari Quran, Pak. Dia akan faham mana yang hak, dia akan faham mana yang batil. Dia akan berusaha untuk meniti jalan kebenaran, bahwa kebenaran itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bukan apa kata orang. Nah, inilah akhir-akhir dari ayat surat An-Naba yang menjelaskan apa? Keagungan dan kebesaran Allah. Iman kepada Allah, iman terhadap sifat apa tadi? Rububiyah Allah. Iman bahwa Allah punya nama-nama dan sifat-sifatnya. Iman dengan hari akhir, hari kebangkitan dari kubur, hari manusia dikumpulkan di mahsyar. Iman bahwa ma min 'abdin illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu turjuman.
Tidak ada satu manusia pun nanti melainkan dia akan berbicara dengan Allah, dia dengan Allah saja, tanpa penterjemah. Tanpa penterjemah. Ini harus kita imani. Untuk hisab dan untuk peradilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman adanya surga neraka. Iman surga untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Neraka untuk orang-orang kafir, kufur, munafik, maksiat. Iman dengan adanya para malaikat, makhluk yang Allah ciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman bahwa kesuksesan, kebahagiaan itu hanya pada orang-orang yang taat kepada Allah, yang mengamalkan syariat Allah, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, sebelum datang hari di mana penyesalan itu tak ada gunanya, sebelum datang hari di mana harta tak bermanfaat, kedudukan tak manfaat, pertemanan tak manfaat, semua tak manfaat. Sebelum itu semua datang, kita persiapkan dulu. Selama di dunia, sebelum wafat, tak ada yang namanya terlambat. Tak ada yang namanya terlambat, tak ada, Pak. Semua masih mampu dan bisa merubah apa yang ada pada dirinya. Itulah yang namanya taubat, kembali di jalan Allah. Selama roh kita masih ada, tak ada istilah terlambat. Tak ada. Itulah yang harus kita lakukan, bersegera untuk melakukan ketaatan. Berpijak pada prinsip iman dan amal saleh, inilah yang bisa menyelamatkan. Bukan harta, bukan kekayaan, bukan dunia. Dunia akan kita tinggal di belakang, tapi amal saleh dan iman akan senantiasa dibawa. Itulah yang bisa menyelamatkan kita ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati ini setelah engkau memberikan hidayah. Ya musabbital qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati kita di atas Islam, di atas Quran dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Enggak ada yang nanya, alhamdulillah. Bener nggak ada yang nanya nih, alhamdulillah. Antara bingung nanya apa, antara deg-degan. Bener nggak ada yang nanya? Silakan, Pak. Silakan. Kalau saya bisa jawab. Kerja di salah satu dealer mobil, tapi sebagai admin unit, Ustaz. Bekerja di salah satu dealer mobil. Salah satu dealer mobil, oke? Posisi adminnya admin unit. Posisinya admin. Iya, admin unit. Iya. Di mana dia menguruskan PTKB, STNK, terus pemandangan leasing, Ustaz. Apa terakhir? Penagihan leasing. Penagihan. Dan berurusan dengan sales. Dia berurusan dengan sales, terus ngurus BPKB, STNK, keluar mobil dan sebagainya. Nggak ada masalah. Bagian admin lah, ya nggak apa-apa, Mas. Nggak ada
bagian ribanya Ustaz. Kan Yang ada unsur berkaitan dengan pekerjaan ini adalah leasing, yaitu pihak siapanya? Sales. Dia dorong orang, si pembeli ini didorong, calon pembeli didorong sama dia untuk beli kredit. Dia tidak mendorong orang untuk beli cash, karena kalau beli cash komisi dia kecil. Tapi kalau dia berhasil customer untuk beli kredit, wah itu komisinya bisa tahak, masa gitu tahak dia. Gede sekali kan komisinya, Anda tahu itu. Makanya didorong orang untuk beli kredit, dipermudah, diikut proses ini, proses ini. Padahal semua itu termasuk bagian dari apa? Riba. Berarti bisnis dia apa? Riba. Ya. Jadi terus bisnis bagian apa kalau di dealer? Ya admin aja. Duitnya dikit tapi Ustadz, ya terserah Anda mau cari berkah atau mau cari azab. Ya, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ustadz, di hari akhir nanti akan diperlihatkan semua isi hati manusia. Saya ingin bertanya, yang dimaksud hati manusia itu letaknya di mana, Ustadz? Wa innama la ta'mal absar, walakin ta'mal al-qulubul lati fis sudur. Yang buta itu bukan mata, tapi yang buta itu adalah hati yang ada dalam dada kalian. Berarti hati kita di mana? Al-qulubul lati fis sudur, hati-hati yang ada di dalam dada. Jadi kalau ditanya hati di mana? Di dalam dada. Makanya Rasulullah SAW ketika mengatakan takwa, at-taqwaha huna wa asyara ila sadrih. Rasulullah mengatakan takwa itu di sini, sambil beliau menunjuk ke dadanya. Di sini, nih di sini takwa. Berarti di mana ini? Hati. Inilah hati, Pak, di sini. Ya. Ada lagi yang bertanya? Nah, emang nunggu yang mancing. Dasar kayak perawan deso. Perawan deso kan zaman dulu gitu kan dia, tapi bukan perawan zaman sekarang. Ya terus Mas, silakan. Bagaimana kira-kira biar bisa selalu istiqomah karena kadang kalau mau ibadah Ya. rasa malas. Apa kiat-kiat istiqamah? Pertama, ya belajar terus. Ilmu yang bisa kita istiqamah. Belajar, gimana caranya kita belajar? Ya yang paling gampang duduk di majelis taklim. Udah gampang, keutamaannya banyak. Tapi kalau menurut majelis taklim jangan jiping. Atau jiping? Ngaji kuping. Kayak Imam Bukhari ini semua ini. Imam Bukhari sekali denger apal. Ini niru, sekali denger rupanya apal. Nggak ada yang bawa tulisan, cuma 1-2 yang saya lihat nyatet. Jadi kalau belajar bawa catatan, Mas. Ya. Jadi cara istiqamah, belajar ilmu, duduk di majelis taklim. Yang kedua adalah apa? Cari pertemanan, lingkungan, teman yang baik. Ya tentu kalau yang pertama belajar, apa yang dipelajari? Belajar Quran, belajar hadis, belajar sejarah, sirah Nabi, sirah sahabat. Itu semangat terus kita. Yang kedua tadi cari pertemanan, teman yang baik, Mas. Kalau teman Anda teman orang yang malas, ya lama kelamaan Anda pun akan jadi malas, Mas. Ya. Itulah manfaat dari pertemanan. Almar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang, ketaatan seseorang itu akan banyak dipengaruhi oleh teman. Ya. Itu secara umum seperti itu ya. Wallahu a'lam. Silakan tadi yang di sana. Kita itu dilarang makan makanan yang haram. Lalu di tempat pekerjaan sering kali orang-orang bilang kalau
Iya. Jazakallah khair, Masya Allah, pertanyaan bagus. Inti pertanyaannya adalah seseorang mendapatkan penghasilan yang haram, lalu dia pakai untuk beli barang. Bagaimana hukumnya? Kita pertajam dulu penghasilan yang haram seperti apa. Ini macam-macam bentuknya, ya kan? Bisa transaksi, Anda bertransaksi dengan transaksi haram, riba, judi, nggak jelas, gharar. Ini apa namanya, unsur-unsur yang haram. Atau memang haram pada jenis pekerjaannya, seperti mencuri, kemudian pelacuran, menjual barang-barang yang diharamkan, jual minuman keras, jualan rokok, jualan babi, jualan apa namanya, anjing, dan barang-barang yang dilarang di dalam, jualan kucing, jualan barang-barang najis, jualan peralatan musik. Ini jualan, Anda yang jual. Berarti penghasilan ini semua apa itu? Haram. Penghasilannya duitnya haram, Pak. Atau haram dari sisi yang lain. Anda dagang, barangnya halal, akadnya nggak apa-apa, tapi Anda bohong. Karena Anda bohong, Anda berhasil jual. Ini barang palsu, Anda bilang barang asli. Barang KW 3, Anda bilang barang super. Bohong Anda. Penghasilannya haram. Terus setelah itu uangnya Anda terima, Anda pakai buat makan. Berarti darah yang ngalir dari tubuh dia, darah dihasilkan dari apa? Haram. Berarti daging yang numbuh dalam tubuhnya daging dari haram. Terus dia beli pakaian, pakaiannya pakaian yang haram. Apa iya doanya diterima, Pak? Hah? Apa iya ibadahnya diterima? Gimana, Mas? Nanti saya ambil contoh. Adik Anda punya adik kan? Mainan. Ketika dia mainan bola, kecemplung got. Pulang belepotan, kecemplung got nih. Mau masuk rumah, Anda izinkan masuk rumah adikmu? Diizinkan? Enggak akan diizinkan. Gimana caranya biar dia boleh masuk rumah? Semprot dulu di depan. Kira-kira begitulah. Apa Allah nerima? Ini comberan semua, ini tubuhnya haram semua. Apa? Itu caranya tobat sama Allah. Tinggalkan semuanya. Setelah kita tobat, kita tinggalkan perbuatan itu dan semua, kita perbanyak sedekah agar dengan sedekah ini uang-uang yang haram-haram ini dibersihkan dengan sedekah. Ibarat gelas yang berisi air kotor, kemudian kita nyalakan keran, kita taruh keran air bersih di gelas ini, lama-kelamaan kotorannya hilang nggak? Hilang. Begitulah kira-kira orang sedekah. Taubat kepada Allah, nggak diulangi lagi, resign dari tempat kerjaan yang haram. Banyak sedekah, itu namanya bersih. Allah akan terima. Ya. Kemudian tetangga saya meninggal dunia, mayatnya nggak boleh disolatkan di masjid. Bahasanya nggak enak gini kok, mayatnya meninggal dalam keadaan Islam hanya karena almarhum peminum miras, tak pernah jamaah di masjid.
di daerah tempat tinggal saya. Apa begitu Ustadz? Tidak. Abdullah bin Ubay bin Salul, tahu siapa? Tokoh munafik. Di waktu dia meninggal, kalau nggak salah tahun 9 dia meninggal, Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang mimpin sholat jenazahnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di atas jenazahnya Ibnu Ubay, Rasulullah letakkan di situ selendangnya. Ayo Pak. Lihat, kita terkadang belagak seperti orang suci, Pak. Belagak seperti orang suci, Pak. Di mata kita kelihatan, oh ini preman pemabok nih, nggak sholat, nggak boleh disolati masjid. Siapa Anda? Tahukah Anda kalau mungkin di last minute ketika dia mau meninggal, dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, dan sebelum dia wafat dia tobat? Anda tahu? Nggak tahu kita. Kita nggak tahu, Pak. Bisa jadi, mungkin nggak? Mungkin. Salah nggak kalau kita berprasangka baik? Tidak. Bisa jadi dia sebelum wafat dia mengucapkan la ilaha illallah, dia tobat, menyesal atas apa yang dia perbuat, terus wafat, Pak. Zaman sahabat aja ada kok seseorang masuk surga belum sholat, belum pernah sholat. Ada ceritanya zaman sahabat. Kata para ulama ada 2 orang di zaman Rasulullah SAW, dia masuk surga tapi belum pernah sholat. Ada ceritanya, Pak. Cerita laki-laki yang membunuh 100 orang. Sempatkah dia sholat beribadah kepada Allah? Hah? Sempat? Belum sempat. Tapi Allah masukkan dia ke dalam surga. Laki-laki atau perempuan yang dosanya diampuni oleh Allah karena apa? Ngasih minum anjing. Kita nggak tahu, bisa jadi dia melakukan sesuatu yang bisa nutup semuanya. Janganlah kita menjadi orang yang sok, Pak. Ya. Kewajiban kita bukan menghakimi orang. Camkan itu. Kewajiban kita bukan menghakimi dan memvonis orang. Kewajiban kita hanya nasihati dan mendoakan. Selesai. Kita tahu ini Islam agamanya, wafat, kita urus, kita doakan, Pak. Selesai. Kemudian jika kita ikut kajian maghrib saat pulang kerja selalu berbarengan dengan jika kita ikut kajian maghrib saat pulang kerja selalu berbarengan dengan maghrib di jalan, bolehkah saya tetap lanjutkan jalan ke kajian atau sholat dulu di masjid terdekat? Ini paling cepat ini jawabnya, ini enak. Apa jawabannya? Sholat dulu di masjid terdekat. Untuk apa? Biar dapat keutamaan sholat berjamaahnya. Bisa nggak penyakit ain datang dari kita membaca postingan status FB orang? Misalnya orang tersebut selalu posting kebahagiaan dan yang baca jadi hasad, iri dengan postingan itu. Bisa? Bisa. Bisa, Pak. Ain itu apa? Hasad, iri dalam hati, dengki. Min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan si hasid ini, dari kejahatan orang yang hasad ketika dia hasad kepada objek yang dituju, Pak. Tapi kalau sekedar ngelihat, wah mantap ya, nggak ada apa-apa. Tapi kalau hasadnya itu sudah dia tuju objeknya, hasadnya kepada si fulan, maka hasadnya dia ini ketika dituju objeknya, maka objeknya itu bisa berdampak buruk, Pak. Makanya jangan orang kampungan gitu. Kenapa sih dengan handphone? Kayak orang kampungan dengan handphone, selfie sana selfie sini, deso, nggak bisa ngelihat pohon toge dikit ya. Selfie sana aja,
Kayak orang kurang waras. Apa ini? Bingung saya ngelihat orang. Kayak nggak pernah ngelihat kamera. Terus setelah itu diposting di Facebook. Loh, Anda bisa kena ain. Kalau kena ain yang nyembuhin gimana caranya? Susah, Mas. Nyembuhin ain itu susah. Ya. Bahaya. Belum lagi fitnah, maksiat dan sebagainya. Kemudian apa hukumnya mengantar orang Nasrani atau Kristen ke tempat ibadah mereka, gereja? Karena ininya itu gereja. Tidak ada masalah, Pak. Ini perkara-perkara yang sifatnya apa? Halal. Boleh Anda bisnis, tidak ada masalah. Ini tak ada kaitan dengan masalah tolong menolong. Ya. Ya. Kita kalau setor punya perusahaan riba, apakah ribanya kita dosa? Ya, seseorang yang setor di bank, apakah dia terkena ribanya? Kena asap ribanya? Iya, pasti. Dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Nanti manusia akan terkena asap riba, iya. Tapi apakah saya terjerumus dalam perbuatan riba? Tidak. Kecuali kalau bunga dari simpanan Anda itu Anda ikut telan, baru Anda kena ribanya. Tapi kalau Anda tidak mau mengambil itu, ya Anda bisa terbebas. Karena orang nggak bisa terlepas dari yang namanya orang bisnis. Sekarang pasti harus melalui apa? Bank. Ya, bunganya Anda nggak mau, buang sana bunganya. Kan bagian pengiriman Pak Ustaz, kadang atasan itu kadang-kadang barang itu ya kayak gitu Pak Ustaz, misalnya A tak lewat dikasih B Pak Ustaz, kita mana ya? Saya nggak paham maksudnya apa. Kita kirim barang A dikasih B begitu Pak Ustaz, itu gimana? Pakai saya. Oh. Seseorang dapat order barangnya kualitas A, tiba-tiba sama pemilik dikasih kualitas B. Ya ini penipuan, Mas. Penipuan. Hasilnya haram. Kalau Anda bekerja di situ dan Anda ikut serta di dalamnya, berarti Anda termasuk tergabung dalam PT penipuan. Corporate. PT ngibulin corporate, Pak. Dosa saya, dosa. Gimana gaji saya? Haram. Apa solusinya? Bubar. Emang rezeki dia yang ngasih apa? Keluar, Pak, resign. Ya, jualan gorengan sana halal. Enggak usah pusing, hidup rezeki di tangan Allah. Ya, itu dosa besar itu. Nipu orang, Mas. Coba kalau Anda digituin, mau kamu? Ya sudah, kenapa Anda terlibat? Besok resign, Mas. Bagaimana hukumnya ketika orang tua meminta saya uang untuk biaya tahlilan? Apa hukumnya jika orang tua saya meminta saya sedekah zakat di sekitar lingkungan rumah orang tua saya? Kasih untuk orang tua Anda, kasih, Mas. Tidak apa-apa. Untuk siapa? Orang tua Anda. Ibu Anda datang minta uang, kasih. Ya, masalah tahlilan itu urusan yang berbeda. Anda nasihati orang tua Anda. Saya membayarnya apa ini? Ustadz, saya beli motor dengan harga cash di dealer, tapi saya membayarnya dengan kredit seharga cash motor tersebut. Ya bukan cash namanya. Tanpa ada bunga dan penalti. Apakah akad seperti ini riba, Ustadz? Contoh harga motor 20 juta cash, gitu kan? Lalu dia bayar cicil 20 juta ini, dicicil selama 2 tahun 3 tahun, gitu kan? Oke. Adakah denda keterlambatan? Nggak ada. Adakah denda administrasi kalau Anda terlambat?
nggak ada apa-apa, jarang. Nggak ada denda penalti Pak, cuman kalau terlambat Anda kena biaya administrasi tambahan. Emang anak TK apa lu bohongin? Apa bedanya? Ya, tapi kalau memang nggak ada apa-apa, 20 juta ya sudah 20 juta. Anda cicil seperti itu, Anda telat juga nggak dikenain apa-apa, ya nggak ada masalah. Ada begini Mas, saya tak daftar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.